Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafi Sidki dari kelas 10 RPLB. Di sini saya akan mempresentasikan sintaks tugas akhir saya, yaitu kuis dengan materi C++. Yang pertama ada deklarasi global. Ini dengan tipe data char yang memiliki variabel mulai, variabel jawaban, variabel awal, dan variabel tampil. Lalu ada tipe data integer dengan variabel absen dan i. Lalu ada tipe data integer lagi dengan variabel nilai sama dengan 0 atau 0 dimasukkan ke dalam variabel nilai. Lalu ada tipe data string dengan variabel nama dan variabel kelas. Di sini juga ada deklarasi fungsi. Nih, yang baris 15 ini fungsinya ini fungsi-fungsi soal dari soal 1, soal 2, dan seterusnya sampai ke soal 10. Ini itu berfungsi untuk memanggil fungsi. Karena saya tidak menyimpan fungsi soal-soal ini di atas, jadi saya harus membuat lagi, harus mendeklarasikan fungsinya lagi. Lalu di sini ada fungsi kumpulan soal dan fungsi integer main atau fungsi utama. Nah, lanjut ke fungsi utama. Ini ada integer main. Untuk awal saya perintahkan agar nilai sama dengan 0 karena untuk berfungsi untuk saat mengulang nilainya tidak nambah terus-menerus. Lalu di sini ada sistem CLS untuk menghapus program sebelumnya yang sudah ada atau menghapus outputnya. Di sini ada header ya, judul, yaitu judulnya sangat simpel, kuis C++. Lalu di sini ada penginputan nama, kelas, dan absen. Setelah mengisi nama, kelas, dan absen, lalu akan muncul output mulai kuis. Ini akan mengarahkan kita untuk memulai kuis. Nah, jika kita mengisi variabel mulai dengan y kecil atau mengisi variabel mulai dengan y besar, maka akan diarahkan ke fungsi kumpulan soal. Dan jika tidak atau selain dari dua ini, maka akan diarahkan ke return 0 atau program selesai. Kita lanjut ke fungsi kumpulan soal. Nah, di sini itu di fungsi kumpulan soal itu isinya soal-soal dari soal pertama sampai ke soal 10. Lalu di sini ada jawaban-jawaban yang benarnya. Nah, di sini saya menggunakan sistem close lagi. Nah, di sini ada fungsi 1. Nah, ini isi dari fungsi 1. Jadi kita memanggil dari atas itu manggil fungsi 1. Fungsi soal 1. Nah, ini tuh untuk menampilkan ini pertanyaan nomor berapa. Nah, untuk baris 173 ini adalah soalnya ya. Lalu ini ada ABC-nya, dan selain dari itu di sini juga ada output untuk menginputkan jawaban. Jadi kita kalau jawabnya tuh di sini. Nah, balik lagi ke atas. Jika kita mengisikan jawaban yang tadi, mengisikan variabel jawaban yang tadi dengan A kecil atau mengisi variabel jawaban dengan A besar, maka nilai di dalam variabel nilai akan bertambah 10.
Nah, gimana kalau kita menginputkan selain dari ini? Maka jika menentukan selain dari A kecil dan A besar, maka nilai ini tidak akan bertambah dan program akan langsung dilanjutkan ke soal 2. Sama seperti yang tadi, ini ada jawaban yang benarnya. Ini jika jawaban benar. Ini ada soal, ada ABC-nya, ini ada penentuan jawaban. Begitu terus menerus sampai ke soal 10 ini. Nah, jika kita sudah mengisikan soal atau sudah beres mengerjakan kuisnya dari 1 sampai 10, maka akan ada output tampilkan nilai Y atau N. Nah, akan dimasukkan ke variabel tampil. Di sini saya menggunakan sistem close lagi. Nah, jika isi variabel tampil adalah Y kecil atau variabel tampil dimasukkan dengan variabel Y besar, maka akan mengoutputkan loading ini ya teman-teman. Saya menggunakan ini looping for sleep itu agar outputnya itu satu-satu, tidak langsung cepat-cepat. Jadi kayak nanti kita lihat. Nah, jika kita mengisikan dengan N atau selain dari Y intinya itu, maka akan langsung diarahkan ke struct yang berisi nama yang sudah kita inputkan, kelas yang sudah saya inputkan, dan absen yang sudah diinputkan. Langsung ada output ulangi kuis. Nah, jika ingin menampilkan nilai yang diperoleh, di sini ada tambahan nilai Anda adalah. Nah, nanti itu nilai yang diperoleh dari ini semua, dari fungsi kumpulan soal, akan dikumpulkan di sini. Nah, jika ingin mengulangi kuis, maka kuis akan diulang dari awal dan mengisi variabel awal. Di sini saya menggunakan cin.ignore agar ini bisa diisi oleh saya lagi. Kalau misalnya nggak pakai, nanti nggak bisa diinput saat di looping. Nah, jika mengisi variabel awal dengan Y besar atau Y kecil, maka akan diarahkan ke fungsi main dan secara tidak langsung akan mengulang program dari awal dari sini. Jika tidak, maka akan langsung diarahkan ke fungsi return 0. Nah, di bawah sini adalah kumpulan soal-soalnya ya teman-teman. Ada soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang kita coba file. Di sini kita inputkan nama. Ini akan muncul mulai kuis. Ya. Pertanyaan 1. Menerjemahkan program dalam bahasa tugas tadi. Ini adalah
soal-soal dasar pada materi C++. Nah, setelah selesai sampai ke soal atau ke pertanyaan 10, maka akan ada output seperti ini. Tampilkan nilai ya atau tidak. Oke, kita mengisikan dengan ya. Maka akan loading seperti ini. Ini fungsinya sleep ya teman-teman. Biar loadingnya itu satu-satu. Tidak langsung banyak ya teman-teman. Tunggu. Nah, di sini ada struk nama yang sudah saya inputkan tadi, kelas yang sudah saya inputkan, dan argumen yang sudah saya inputkan. Dia akan ditampilkan lagi di sini, dan di sini ada jumlah nilai yang diperoleh. Coba kita ulangi. Kita isi asal aja ya teman-teman. Kita isi A semua. Nah, jika tidak akan menampilkan nilai, misalnya kita mengisi dengan no, nah, maka hanya akan mengoutputkan struk tanpa mengoutputkan nilai. Jika memilih no, maka program akan selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau terbelit-belit. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.